Nama Sandra Dewi kembali menjadi sorotan usai akun Instagramnya mendadak hilang. Ya, tak sedikit netizen yang menduga jika Sandra Dewi sengaja ingin menghapus jejaknya di sosial media. Sebab di sosial media itulah Sandra Dewi selalu menebar kebahagiaan dan kemewahannya bersama Harvey Moise, tersangka kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tidak hanya itu, banyak pula netizen yang menduga jika Sandra Dewi kena mental akibat cibiran yang tak henti-henti menyelimutinya. Dan dalam kesempatan ini, pakar kesehatan mental akhirnya menyoroti terkait kondisi mental atau psikis Sandra Dewi sebagai istri tersangka kasus korupsi yang viral belakangan ini. Maka inilah 5 kondisi mental Sandra Dewi usai akun Instagramnya mendadak hilang, versi Cumi Top 5. Sandra Dewi diduga mengalami depresi akibat tekanan dari kasus mega korupsi yang menimpa suaminya Harvey Moise. Pasalnya, di tengah kasus korupsi suaminya, akun Instagram Sandra Dewi kini mendadak hilang. Sebelumnya, Sandra Dewi masih membiarkan akun Instagramnya meskipun dengan menutup kolom komentar di setiap postingannya. Momen Instagram Sandra Dewi menghilang pasca sang suami ditetapkan sebagai tersangka korupsi itu sontak mengundang berbagai reaksi para netizen. Banyak netizen yang kembali mencibir Sandra Dewi atas tindakannya. Lantas seperti apa pakar kesehatan mental hingga pakar sosial media melihat tindakan Sandra Dewi menonaktifkan Instagramnya? Apakah benar hal tersebut dilakukan Sandra Dewi lantaran merasa tak nyaman atas cibiran netizen yang dialamatkan kepadanya? Saya ngelihat sih kemungkinan besar ya dia menonaktifkan, bisa jadi sementara atau mungkin menghapus ya. Tapi biasanya kalau orang dengan itu kan cukup adalah nggak usah sampai artis, banyak kok orang-orang sekitar kita juga yang memang ketika kondisi di media sosialnya sudah nggak nyaman, dia sudah merasa tidak nyaman, maka dia mendeactivate, menonaktifkan akun media sosialnya. Ya tujuannya tadi mungkin buat tidak lagi terganggu dengan segala macam hiruk-pikuk di media sosial, apalagi yang sekarang kasusnya dia terasa sangat menjadi perhatian publik. Menurut saya, satu-satunya pengaman untuk tidak terjadi intervensi negatif dalam diri kita, menutup sosial media itu sangat disarankan. Karena banyak unsur yang dimana orang luar nggak paham tentang kronologis cerita aslinya, dan intervensinya ini biasanya cukup pedas sekali dan membuat kita merasa makin terpuruk, yang satu merasa makin tidak dipahami ya. Akhirnya muncul perasaan yang tidak nyaman. Nah, ini juga efeknya sangat luar biasa. Di balik ketenangan yang ditunjukkan Sandra Dewi setelah suaminya Harvey Moise ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah, pakar kesehatan mental Wiwik Anggraini menilai jika Sandra Dewi pasti mengalami gangguan mental. Mengingat sebelumnya Sandra Dewi sangat berbahagia bersama Harvey Moise. Kalau terjadi hal seperti itu pasti ya yang satu kena mental ya. Nggak ada satu istri. Ini kita ngomongin rata-rata manusia ya, rata-rata istri kan gitu, perempuan kan gitu ya. Nggak mungkin yang namanya nggak kena mental. Pasti di situ ada kecewa, sedih, mungkin secara personal ke personal ya, ini kecewa. Kenapa seperti itu gitu loh, dengan hasil yang seperti itu dan gitu ya. Belum lagi dihadapkan dengan bukan kecewa tapi rasa malu gitu ya, rasa malu dengan apalagi dia seorang public figure, itu yang menurut saya sih pasti kena mental banget ini dalam hal ini. Apalagi mereka pasangan yang sudah punya anak kan gitu ya, dimana nanti pandangan si orang tua, mungkin di sini kan ada sekolah ya, anaknya kan sekolah dua-duanya nih. Jadi lebih ke masyarakat luas dampak dan efeknya. Artinya bukan lebih ke dalam dirinya dia malu atau seperti apa, tapi lebih ke gimana ini pandangan orang terhadap saya.
Sandra Dewi masih bungkam soal kasus korupsi yang melibatkan suaminya, Harvey Mois. Sebelumnya, Sandra Dewi sempat muncul untuk memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung. Namun, alih-alih tertunduk malu karena suaminya menjadi tersangka, Sandra Dewi justru menunjukkan sikap tenang, bahkan tersenyum lebar ke arah awak media yang menantinya. Dalam hal ini, pakar kesehatan mental justru melihat adanya usaha Sandra Dewi untuk menutupi kondisi mentalnya yang acak-acakan. Iya, meskipun bisa tersenyum di depan kamera, namun kasus yang menimpa rumah tangganya itu berdampak sangat besar pada kehidupan Sandra Dewi dan anak-anaknya. Untuk hal yang menyembunyikan, saya rasa ini personal ya. Artinya kita pahami sosok ini kan perempuan yang menurut pandangan secara mental kuat ya, secara psikis juga termasuk sehat. Artinya artis yang mempunyai popularitas dengan benar-benar dari bawah sampai dia ke atas kan gitu ya. Dengan seperti itu saya rasa mentalnya sehat. Nah, keterpurukan seperti sekarang artinya bisa jadi ini menjadi pukulan yang sangat-sangat berat ya. Artinya ini bukan yang mudah, apalagi di mana masalah karir seorang suami. Dan notabene suami istri ini menurut saya sih pasangan yang harmonis ya tadinya ya, tidak ada masalah. Kurang lebih seperti itu. Pasti kena mental. Di balik sikap menyembunyikan keterpurukannya, Sandra Dewi juga diduga masih mempercayai bahwa suaminya Harvey Mois tak bersalah. Iya, meskipun Kejaksaan Agung telah menetapkan Harvey Mois sebagai tersangka, bahkan Harvey Mois telah ditahan di rutan Salemba, Sandra Dewi disebut masih tak menerima jika suaminya melakukan tindakan kriminal tersebut. Hal itu diungkap langsung oleh Caca Karolin menurut penerawangannya. Semua istri manapun ketika suaminya menghadapi masalah berat pasti stres berat. Gak ada yang gak stres berat kecuali istri yang agak-agak dia sedih banget saat ini, tuh pasti sedih, shock, terpukul. Tapi dia percaya sama suaminya, suaminya itu tidak seperti apa yang sedang diberitakan saat ini. Karena memang bawaan dari si Sandra Dewi ini memang positive thinking terus sih. Jadi ada masalah apapun, dia pasti mikirnya positive thinking. Dia orang yang dekat sama Tuhan dan dia makin dekat sama Tuhan dan dia yakin suaminya tidak bersalah dan dia yakin semuanya akan terbukti kalau suaminya tidak bersalah. Dia tetap melanjutkan hidup sama anak-anaknya. Emang berat sih dia ngadepin masalah ini. Cuman balik lagi tadi, karena dia berpikir positive thinking, jadi dia punya feeling kalau suaminya tuh nggak salah. Dukungan apa yang dia dapat dari orang sekitar? Wah, dukungan moral, dukungannya tuh banyak banget ya. Dan dia itu nggak sendirian pastinya. Jadi cukup dapat full support system dari keluarganya. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi agak sedikit membantu bikin kesedihannya tuh agak sedikit berkurang. Sikap tenang Sandra Dewi sempat menjadi sorotan publik. Namun, siapa sangka menurut penerawangan Denny Darko melalui kartu tarot yang dimilikinya, disebutkan bahwa Sandra Dewi sebenarnya sedang berpikir keras terkait nasib anak-anaknya. Lantas, seperti apa kekhawatiran Sandra Dewi terhadap nasib anak-anaknya setelah Harvey Mois menjadi tersangka kasus mega korupsi? Saya menduga Sandra ini nggak terlalu panik. Dia harus pikirkan adalah narasi apa yang harus disampaikan kepada anaknya nanti saat dewasa dan melihat berita ini. Karena kalau dulu berita hanya tercetak di koran yang akan berakhir di bungkus kacang dan sebagainya, tapi apa yang Anda saksikan di media massa ini akan ada selama-lamanya, bahkan saat kita pun nanti sudah meninggal dunia. Selama internet masih ada, hal ini akan tersimpan di sana. Dan kebayang apa yang harus
jelaskan kepada anaknya nanti.